Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, ada berkat Tuhan yang sudah kami rasakan, berkat damai sejahtera sukacita. Kita pagi hari ini datang kepada Tuhan beribadah kepada Dia, mengucap syukur, memuji, menyembah Dia dengan segenap hati. Saudaraku, kita akan berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi ini, hari yang indah bagi ya Tuhan. Kami mau beribadah dengan segenap hati. Kami terus bersyukur. Terima kasih untuk nafas ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Kau berikan kepada setiap keluarga. Terima kasih untuk cuaca ini. Kami terus bersyukur hanya kepada-Mu. Kami mau datang kepada-Mu dengan segenap hati dan kerinduan hati untuk memuji menyembah Engkau. Dan kami percaya di saat kami memuji menyembah Engkau, hadirat Tuhan turun atas jemaat di tempat ini. Dan kami percaya tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada kuasa kegelapan apapun yang tahan ada di tempat ini. Karena kami dikuasai oleh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami tidak mengucap syukur dan berdoa. Katakan sama-sama, amin.
Tuhan sedang berkati kita. Kita berkati Dia dengan puji-pujian kita. Amin. Ya. Pernahkah kita menulis di folio kebaikan Tuhan? Pernahkah? Tuhan tolong banyak sekali dan tidak sadar kalau kita tulis mungkin satu folio, dua folio, seterusnya tidak cukup. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, walaupun cuma sepele berkat Tuhan, tapi kita tulis luar biasa. Pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dahsyat. Amin. Kita pas jarak jauh, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin.
jiwa kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah kasih jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Tidak apa yang dapat bisa duduk ya. Kisah para Rasul saya bacakan ayat 41 sampai ayat 12. 41 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Luar biasa kita mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita datang pada Tuhan. Dia adalah Yesus. Yesus memberi keselamatan. Siapa yang Ada kesembuhan.
umat-Mu. Yesus penolong, Yesus penyembuh, Yesus pemulih kehidupan kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Kau sudah mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga Kau bangkit. Kau telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hadirat-Mu, kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami lewat Roh-Mu, lewat ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Yang susah Kau hiburkan, yang mengalami jalan buntu Kau beri jalan keluar, yang sedang mengalami burnout, yang mengalami stres, tingkat stres yang bermacam-macam, Kau ambil Bapa, Kau cabut, karena Kau adalah kekuatan kami. Yesus, kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kenaikan-Mu ke surga lebih dari cukup, karena Roh Kudus-Mu Kau kirim jadi jaminan hidup kami. Mari kita sembah Tuhan, kita datang ke rumah Tuhan, tidak lain untuk memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Yang membawa dengan sumber berat, kami datang kepada penolong hidup kami satu-satunya. Maka Tuhan mengganti kami dengan kelegaan, menggantikannya dengan kelegaan. Dia namanya segala Bapa Kakaraya. Yang sedang mengalami kejenuhan dalam hidup ini, bangkitkan kasih mula-mula kami, ya Roh Kudus. Yesus satu-satunya penolong kami yang sempurna, yang sudah melatih kami menjadi anak-anak. Ayo semangat terus kita menyembah Tuhan. Ya, sesuatu yang kudus, sesuatu yang baru, yang sungguh-sungguh memerdekakan kami. Ya Allah, rasakan sederhana. Mulai dari aku, pada setiap semangat, setiap hati, biarlah dilawan oleh Roh-Mu yang suci. Semua fasilitas hati kami, Tuhan berikan hati yang baik, berikan hati yang lunak, berikan hati yang subur, untuk ditampuni sedih-sedih firman. Yesus satu-satunya penolong kami yang sungguh. Ya Allah, terkait segala dosa. Selain memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan Kau ada di hadirat-Mu, bertahta bersinggasana di atas pujian penyembahan kami, dan Kau mengkuduskan kami Tuhan dari segala pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan selama sepekan ini, apakah sengaja atau tidak sengaja. Yang lain yang sangat kami butuhkan juga, yaitu tuntunan firman. Urapi kami semua, urapi waktu ini, biar kami tidak memikirkan tentang dapur, tentang urusan rumah atau pekerjaan dulu. Kami datang ke rumah-Mu untuk memandang bait-Mu yang kudus, memandang wajah-Mu Tuhan Yesus yang selalu tersenyum penuh kasih menyambut kami apa adanya, untuk menikmati kasih-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati persekutuan yang manis di antara anggota-anggota tubuh Kristus ini. Bertahta
mintalah Tuhan untuk pelayanan firman pada pagi hari. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib, sehingga bisa melayani firman sampai tuntas sesuai isi hati Tuhan. Berikan kami kedua telinga yang baik, beri kami tanah hati yang subur, beri kami pikiran yang diberkati Tuhan dengan pencerahan demi pencerahan, sehingga pola pikir Tuhan, gaya hidup kami Kau ubahkan dengan firman. Dari yang paling sepuh sampai yang paling muda sampai anak-anak, termasuk ibadah raya yang ada di ibadah raya anak-anak di lantai 3 nanti juga Tuhan berkati anak-anak-Mu yang tidak bisa beribadah secara tatap muka tetapi bisa mengikuti online. Tuhan Kau berkati, masuk keluarga Bapak Gembala yang di luar kota juga Kau pelihara, jemaat yang berkarya di luar kota dan terpaksa tidak bisa bergabung dengan kami juga Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan, beban dosa yang merintangi kami untuk menyembah Tuhan kami tanggalkan. Letih lesu beban berat kami serahkan padamu, dan kami Kau beri kelegaan. Dalam segala sesuatu pada pagi hari ini kami belajar dari firman, belajar daripada-Mu Yesus, karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kami mendapatkan ketenangan. Para malaikat dari surga berkuasa untuk menolong firman Tuhan sampai di kehidupan kami. Demi nama Yesus orang Nazaret yang sudah bangkit dari antara orang mati, yang sudah menang atas maut, yang sudah naik ke surga, kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk pelayan panggung. Shalom Bapak Ibu, adik-adik. Mari kita kasih hormat kepada kanan kiri kita. Kasih hormat, ada beberapa yang sudah lama ada bersama-sama dengan kita karena pandemi. Halo, apa kabar? Ya, begitu ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, tema untuk firman Tuhan pagi ini terjawab di video pujian yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ya, saya dibantu Pak Bidit. Kita dengarkan pujian ini sebagai tema ya. Nanti Bapak Ibu bisa milih temaku yang mana. Bisa dimatikan lampunya. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah
sekitar jam 10 ya. Pujian ini saya saat mengulang-ulang untuk apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya diingatkan pujian ini, lalu saya cari di YouTube, saya mendapatkannya, langsung saya kirim ke multimedia. Tapi saya tunggu belum ada jawaban, masih centang 1. Saya cukup khawatir karena mungkin seharian pada lembur ya yang bekerja. Saya tunggu belum ada centang biru, wah saya mau tidur gitu. Saya tidak kurang akal, saya kirim kepada salah satu petugasnya, dan wajar tadi saya kirim pada ibu daripada teman kita sehingga mulai centang biru. Dan pagi ini bisa kita dengarkan bersama-sama bahwa Tuhan Yesuslah yang satu-satunya sebagai sumber pertolongan kita pada hari-hari ini. Kita tidak tahu apakah semakin sulit atau tidak. Seorang hamba Tuhan, seorang ibu gembala, saya perhatikan khotbahnya bagus di YouTube. Dia mengatakan tidak ada yang lain, satu-satunya penolong kita. Tidak ada yang lain, dia berkata. Tidak ada yang lain, hanya Yesus saja. Ya. Di dalam perjanjian lama, umat Israel itu mendapatkan sebuah sebutan. Ya, jadi umat Israel ini memang oleh Allah itu dijadikan kekasih hatinya. Jadi dari antara bangsa-bangsa yang ada di atas muka bumi pada saat itu, hanya satu bangsa yang kecil lagi. Ya. Waktu itu tinggalnya masih di Mesir ya, di tanah Goshen. Dia sedang mempersiapkan sebuah bangsa yang nanti tinggal di tanah perjanjian, namanya Israel. Dia menyebut Israel itu adalah sebagai umat pilihannya, sebagai biji matanya, sebagai harta kesayangannya. Apa ada Bapak Ibu? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Daud berkata, pertolonganku ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya. Tuhan itu berkata kepada sebuah bangsa, mulai leluhur kita Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Dia berkata, kamulah kekasihku, kamulah biji mataku, kamulah mutiaraku yang berharga, kamulah biji mataku. Secara jasmani mereka, secara rohani ketika kita berjumpa dengan Yesus, atau ketika Yesus menjumpai kita, memilih kita, Roma 11 ayat 28 berkata, kita ini disebut juga sebagai kekasih Allah. Ya. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Luar biasa ya. Jadi kita ini patut bangga bahwa kita ini adalah disebut sebagai kekasih Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini Petrus yang menulis loh ya. Si pecundang yang sudah bertobat, yang sudah dipenuhi, dilawat oleh Roh Kudus, dia bisa berkata kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus tadi. BL berkata, tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, hanya di dalam nama Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini imam. Jadi sebetulnya tadi WL itu namanya tuh WL fasilitator, worship leader atau worship yang mengajak kita bersama-sama, hanya memfasilitasi untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Kalau sudah menyembah Tuhan, kalau bahasa saya, mestinya yang di atas ini turun bersama-sama lalu menyembah Tuhan bersama-sama. Itu disebut imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Disayang-sayang kita itu sehari-hari sebetulnya oleh Tuhan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-30
ayat 1 sampai ke berikutnya. Tadi sebutan-sebutan yang indah, yang begitu membanggakan umat Israel dan juga kita. Tentang indahnya, sampai Tuhan itu menyebutnya kita itu sebagai kekasih hatinya. Dan gelora cintanya itu sejak waktu ketemu Abraham dan keturunannya sampai hari ini gelora cintanya itu tidak pernah berhenti, bahkan semakin membara. Sampai ada istilah Pentakosta ketiga sedang dimulai pada hari-hari ini. Pencurahan Roh Kudus tidak hanya terjadi di Yerusalem 2000 tahun yang lalu, tidak hanya terjadi di Wales atau di kota-kota lain yang pernah menerima lawatan Tuhan. Pentakosta ketiga berbicara akan terjadi curahan Roh Kudus di seluruh muka bumi. Itu bicara tentang gelora cintanya. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Dia juga ditarik untuk menjadi kekasih hatinya. Itulah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus namanya, yang saat ini berdiri di tengah-tengah kita, yang berkata pagi ini, aku satu-satunya penolongmu, tidak ada yang lain. Amin jemaat. Bagi kau yang muda-muda yang sedang menentukan pasangan hidup, mungkin Dia adalah satu-satunya penolong, tidak ada yang lain. Yesaya 30 itu, saudara kalau yang bawa HP, buka. Ya ada Alkitabnya maksudnya, tapi jangan bergeser ya, jangan keluar dari Alkitab, jangan melihat sebelahnya dulu. Maksudnya YouTube atau yang biasanya yang agak menggoda itu WhatsApp. Kiki kok ono WhatsApp sekok grup ya begitu ya. Mungkin hari ini mau menunjukkan menu masakan mungkin begitu. Tolong Alkitab kita perhatikan bersama-sama sebentar saja. Apalagi ibadah di Elim sekarang hanya 1 kali. Bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Ya, melengkapi pujian, melengkapi apa yang saya sampaikan. Ayat 1 dikatakan, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Israel sedang terancam oleh yang namanya bangsa Asyur. Ya, bangsa yang kecil, umat pilihan Allah sedang terancam oleh sebuah bangsa yang, kalau bahasa sekarang itu bangsa yang super power. Mungkin seperti Ukraina terancam oleh Rusia, atau mungkin Korea Utara terancam oleh Amerika. Kecil, semut mungkin melawan gajah, bisa saja seperti itu. Tetapi kerinduan Tuhan adalah supaya umatnya yang tadi disebut biji matanya, kekasih hatinya, itu lari kepada Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan. Mungkin kita dalam hal keuangan, mungkin sedang dalam sesuatu yang sedang sangat kita harapkan, sangat mepet. Sebagai umat pilihannya, sebagai biji matanya, Tuhan itu ingin kita itu hanya minta pertolongan kepada Dia. Berdoa dulu, jangan melangkah dulu. Di sini mereka langsung, tanpa persekutuan dengan Tuhannya, tanpa minta pimpinan Roh Kudus. Kalau kita langsung, mereka ini berembuk bersama-sama, bersekutu bersama-sama, termasuk para pemimpin. Yuk kita segera lari ke Mesir. Mereka juga negara yang kuat,
Pada waktu Tulah 10, pada waktu Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke padang gurun itu, mereka dihabisi Tuhan. Tapi mereka tetap melakukan sebuah tindakan tanpa minta pertimbangan kepada Tuhan, langsung lari ke Mesir. Sampai Tuhan berkata, kamu lari ke Mesir. Mesir itu pertolongannya itu tidak bisa maksimal, kata Tuhan. Bahkan kamu akan dipermalukan, kamu akan mengalami aib. Coba tahu Bapak Ibu, kita lihat sebentar ke belakang selama kurang lebih 3 tahun dalam hal kita minta pertolongan kepada yang lain. Kadang-kadang kita merasa akhirnya kita malu, kita mengalami aib. Ini dilakukan oleh bangsa umat pilihan Allah. Tadi saya di atas sudah saya sampaikan, mereka ini adalah kekasih Tuhan. Tapi Tuhan berkata mereka bangsa yang memberontak. Ya, bahasa kasarnya itu Tuhan diprek. Ngapain Tuhan? Nanti sampai Tuhan jangan dilibatkanlah dalam hal ini. Aku bisa mengatasi sendiri, katanya. Pada pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita tetap biji mata Tuhan. Ya, sampai Tuhan berkata, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ayat 6 dikatakan, ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung mereka, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah. Sampai mereka itu ya membawa sesuatu, tolongilah, tolongi kami sedang diancam oleh Asyur. Padahal pada waktu itu juga pada kisah yang lain, hanya dengan 1 orang malaikat saja Tuhan itu bisa mengutus malaikatnya di tanah Bokim, 185.000 pasukannya Asyur. 1 malaikat saja. Tapi mereka ini sekarang melupakan Tuhan dan lari ke Mesir. Ya, dampak pandemi Bapak Ibu, ini nguji kita mau lari kemana. Ya, hamba-hamba Tuhan bisa jatuh bangun dalam hal ini. Seorang hamba Tuhan bersaksi di YouTube, tiap hari dikelilingi oleh orang ini, hamba Tuhan ini ya mendapat anugerah kalau bagi saya ya. Tanpa menjelek-jelekan saya tidak menyebut. Hamba Tuhan ini dapat anugerah, imannya terus naik, terus gerejanya diberkati, ditolong Tuhan. Tapi tiap hari dia ditelepon oleh hamba Tuhan yang lain, gereja-gereja yang besar, Bu, kami mau konseling, kami mau ketemu. 10 orang hamba Tuhan pada menangis. Ya, gereja habis, tidak ada pemasukan, pengeluarannya itu bukan hanya 1M, 2 sampai 3M, nangis semuanya. Artinya semua akan mengalami. Nah, hamba Tuhan ini bisa apa? Ayo kita berdoa. Kita masih punya Tuhan yang siap untuk menolong kita. Nanti begitu tidak lama, 1 minggu lagi, Bu, datang hari Minggu. Hari ini kan sudah mulai tatap muka. Pada kenyataannya kan gereja kan memang ada operasional. Ya, salah satu gereja di Semarang itu beberapa tahun yang lalu saya dengar itu 2 miliar. Apalagi gereja-gereja yang di kota-kota besar. Bukan rahasia lagi, itu memang itu seperti itu keadaannya. Itu ujian juga. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan. Artinya semua kalau tidak mengandalkan Tuhan akan dilibas, akan dipermalukan, justru akan mengalami aib. Yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat penganggur. Maka sekarang tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh. Jadi peristiwa itu supaya ditulis dan cantumkanlah di suatu kitab supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak loh, padahal tadinya itu kekasihnya Tuhan. Sampai disuruh nulis. Nanti di dalam Yeremia 17 Bapak Ibu baca,
wah dosa mereka itu terukir dengan tinta itu sampai tebal, tidak bisa dihapus itu dosa mereka, termasuk 3 dosa: mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hati yang menjauh dari Tuhan. Di situ dikatakan kalau itu terus-terusan, apa yang kamu pegang itu lepas semuanya. Berkat yang selama ini pegang itu lepas semuanya. Kalau mungkin istilahnya pinjaman gitu ya, bunga berbunga. Kalau itu kartu kredit, wah sudah habis semuanya. Sampai gemeter, tidak bisa. Tiap hari ada teror. Ayo segera dilunasi. Wah kalau mau ketemu nasabah itu ya sampai munduk-munduk, tapi begitu terlambat, apalagi terlambat, ya siar. Pokoknya harus dikembalikan. Sekarang sudah menjadi pokok semuanya, bahkan sekian persen, 300%. Ya itu dikatakan di sini, tulis bangsa yang disebut kekasihku itu ternyata memberontak. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, mungkin juga pelayan-pelayan Tuhan. Yang mengatakan kepada tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal yang manis, lihatlah bagi kami hal yang semu. Tidak mau, yuk kita berdoa yuk. Barangkali nanti Tuhan menunjukkan sesuatu tanda, sebuah penglihatan, kita datang kepada nabi-nabinya. Oh, tidak usah seperti itu. Berikan kepada kami hiburan-hiburan supaya kami terhibur, katanya. Lalu menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus, Allah Israel, Tuhan. Jangan libatkan Tuhan dalam masalah ini. Kenyataannya katanya Tuhan itu tidak bisa menolong. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Israel, sampai mengatakan begini, Tuhan jangan disebut-sebut, jangan sampai nyusah-nyusahi kami, kok tambah susah katanya. Umat pilihan Allah. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Terus diperas toh Bapak Ibu. Ya, terus diperas. Pokoknya harus dilunasi, pokoknya tidak bisa. Padahal semula itu jadinya itu manis. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh tersembur keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Maka pada hari-hari ini terpujilah nama Tuhan, kita terus bersandar kepada Tuhan, karena yang sungguh-sungguh tidak berharap kepada Tuhan disebutkan seperti pecahan tembok yang jatuh, langsung hancur. Pada suatu hari kami bersama-sama di sini sedang ada kesibukan, musim hujan. Tahu-tahu yang sebelah sana ini, pas seperti sebelah sini, kan ada plafon itu ambrol, bawahnya ini kan yang dari seng. Ini tembok, pecahan tembok jatuh, hancur. Itu kehidupan orang-orang atau umat yang disebut umat pilihan yang tidak mengandalkan Tuhan akan hancur. Seperti kehancuran tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari tungku atau menciduk air dalam bak. Tidak usah saya terangkan ya Bapak Ibu, ini keadaan umat Tuhan sangat mengenaskan. Maksudnya bagian yang ini, ya mari kita belajar pada pagi hari ini bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi di antara umat Tuhan pada waktu itu, dan itu dari generasi kepada generasi bisa terulang, bisa terjadi kembali. Ya, bisa terjadi pada pagi hari ini. Maksudnya, marilah kita tidak mengulangi pengalaman-pengalaman yang mendukakan hati Tuhan, yang semula disebut sebagai umat pilihan kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, disebut sebagai anak-anak pemberontak. Ya, banyak kan yang akhirnya imannya dijual dan tidak lagi percaya kepada Yesus. Terjadi pada hari-hari ini. Bagian yang kedua, ajarkan Tuhan agar umatnya bertobat. Ya, jadi di tengah-tengah
Tuhan ingin menyatakan diri sebagai penolongnya, penolong umatnya. Yaitu kalau kamu jatuh, oke lah, diingatkan. Kan selalu dikatakan dalam kitab Hakim-Hakim itu, kalau umat sudah jatuh, Tuhan mengutus nabi-nabinya. Itu bentuk cinta kasih Tuhan. Ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tuhan ingin supaya umat Israel itu bertobat. Kalau kita diajak untuk bertobat itu kan, masa bertobat itu ada hamba Tuhan itu di Zoom itu dengan bangganya mengatakan, saya bertobat 360 derajat. Semua pada tertawa. Wah, 360 ya. Berarti 360 bagaimana? Gimana? Yang pintar matematika kan tahu ya, 180 derajat mestinya itu berbalik, itu ya berbalik. Ya menghadap utara, menghadap ke selatan. Ini 380 derajat, 360 derajat ya namanya, balik lagi pada kehidupan yang lama. Dan Tuhan mengatakan bahkan akan lebih jahat lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam. Bertobat, sudah tahu, kita bertobat, tinggal diam maksudnya kita berserah, kembali percaya dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan, kamu akan diselamatkan. Masih seperti itu hatinya Tuhan, dalam tinggal tenang dan percaya tenang. Tadi pagi saya sharing dengan Bu Dono, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadi kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dikatakan di sini, dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanmu, tetapi engkau enggan. Sudah diberitahu dampak bertobat itu, dampak berserah itu, Tuhan mulai akan menuntun, menolong, bahkan memberi kekuatan yang baru. Tapi Israel itu sudah enggan. Ini yang dikatakan oleh Pak Gembala minggu yang lalu. Tingkat stres yang bertingkat-tingkat. Ya, stresnya sudah menjadi depresi, depresi sudah menjadi apa? Sudah enggan, sudah dingin, sudah toh, tidak usah nyebut tentang Yesus. Diajak ke gereja, sudah toh, tidak usah nyebut gereja. Apalagi kok pelayanan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat katanya. Sudah, saya mau mengambil keputusan sendiri. Keputusan ini instan dan terbaik katanya. Tetapi firman mengatakan, maka kamu akan lari lenyap. Pada saat mengambil keputusan-keputusan yang sedrastis itu langsung dibuat Tuhan lenyap. Langsung dibuat Tuhan tidak berhasil. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Ini kami ini kompetitorku, lawanku ini pasti tak kalah ke. Kenyataannya kalah kita, karena Tuhan tidak dilibatkan. Ya, umat pilihan bisa seperti ini kerasnya, sampai Tuhan mengatakan umat pemberontak. 17, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Ya, 1000 orang itu bisa gentar dengan 5 orang, itu artinya itu sudah posisinya sudah tidak ada nyali, tidak ada ketakutan, tidak ada keberanian lagi, sudah terpuruk keberaniannya. Sampai dikatakan terhadap ancaman 5 orang ini bangsa Israel, kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Merana tonggak di atas gunung itu kan semula kan ditancapkan sebagai peringatan. Ya, begitu orang-orang yang panjat tebing naik gunung itu kan berhasil ditaruh panji-panji toh, ditaruh bendera Indonesia. Tapi setelah itu ya begitu saja. Merana, kibar hanya berkibar saja. Kira-kira seperti itu orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, ini yang membuat kita ini, tadi lagunya Ibu BL tadi ya, sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang,
Aku disayang Tuhan. Apa? Aku disayang anaknya. Aku disayang Tuhan. Terus glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, Tuhan berdiri di tengah-tengah kita. Dia tetap jatuh hati kepada umat Israel secara jasmani, kepada gerejanya sampai pagi hari ini. Sekalipun Israel jasmani rohani sering tidak setia, Petrus berkata, sekalipun kamu tidak setia, tetapi aku Tuhan tetap setia. Dia berdiri di tempat ini. Mari kita meresponi tentang yang namanya pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan mengentengkan yang namanya pertobatan. Percuma. Ya, percuma. Ya. Kalau bahasanya saudara kita bojeng, orang gunane katanya. Ya, tetapi kalau kita melihat gelora cinta Tuhan yang luar biasa, janji keselamatan bagi Sion ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Tuhan itu menunggu saat yang terbaik. Mungkin ini sudah mulai, karena kita menyadari, wah dalam hari ini aku betul-betul salah. Dan Tuhan itu punya cara, punya hati, punya waktu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan, ngenteni. Tuhan kita akan menunggu saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tetap disayangi sekalipun kita ini nakal. Ya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ayat yang lain berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dikatakan seperti apa? Raja wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ya, kuat selalu, berlari tidak lelah, berjalan tidak penat. Ini waktunya kita yang sudah mulai dalam jalurnya Tuhan, dalam alurnya Tuhan, kembali di dalam tujuan hidup kita yang disediakan Tuhan. Ayo kita tetap mempercayai Tuhan bahwa kasih-Nya masih tetap berlaku pagi ini, ke depan, dan sampai selama-lamanya. Urusan keluarga, urusan keuangan, urusan apalagi, urusan pekerjaan, urusan pelayanan, terlalu banyak yang namanya problematika hidup, terlalu banyak. Tetapi Tuhan menyediakan, jadi Dia tidak bertangguh-tangguh, segera dinyatakan. Lalu dikatakan, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Selama ini nangis sampai air matanya kering. Dan saya selalu, kan saya duduk di sana itu, salah satu fungsinya itu memperhatikan. Ada satu putri yang selalu rajin tiap minggu. Di lembah pujian juga rajin, tapi tidak kelihatan. Saya bel beberapa kali, seorang ibu ini, ibu muda, saya mau tegur sapa supaya pergi kembali ke gereja. Tidak ada cara yang lain. Ya, ketika Ibu Anggar sedang lelah-lelahnya dalam perjalanan, tahu-tahu saya perjalanan iman, tahu-tahu saya diingatkan untuk video, untuk ngebel. Wah, saling tertawa di situ. Lihat Bu Anggar sekarang seger. Kemarin itu habis operasi, di operasi lagi. Wah, kasihan. Tapi lihat kemarin waktu acara di lansia itu datang juga. Saya lihat Bu Anggar seger, ya. Artinya tetap kembali di jalurnya Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Sungguh dikatakan engkau tidak akan terus menangis, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau. Apabila engkau berseru-seru pada saat
Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti air serba sedikit, mungkin hari-hari yang kelewati kok pas kafe ya, hari ini ada makanan habis, besok pagi ada makanan habis. Dikatakan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ya itu memang cara Tuhan seperti itu. Kalau kasusnya 5 roti 2 ekor ikan itu kan sampai tinggal itu saja, yang lainnya sudah habis. Tapi Tuhan masih membuat mujizat, ini masih ada loh ini. Roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak menyembunyikan diri lagi. Artinya Tuhan Yesus itu muncul dan tinggal bersama-sama dengan kita lewat Roh Kudusnya, siap memberikan arahan-arahan sekalipun makan minum serba sedikit. Nah, ini ada orang 100.000 tahu-tahu cukup untuk sehari. Ya, mudah-mudahan ini Bapak Ibu ada yang satu lah paling tidak, atau satu keluarga yang sedang mengalami itu. Puji Tuhan, itulah Tuhan, itulah cinta kasih Tuhan. Ya, aku tahu mengalami seperti itu, Pak Dono berlimpah-limpah, aku malah bisa bagi-bagi. Ya puji Tuhan, itu luar biasa. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat dia. Wah, ini bahagia. Ya, sekalipun semuanya cukup. Ternyata Tuhan itu sang penolong itu bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah selalu bersama-sama dengan keluarga kita. Matamu akan terus melihat dia. Itu yang paling penting. Ya, artinya kita tidak kehilangan kontrol, kita tidak kehilangan arah, kita tidak kehilangan jalan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Wah, luar biasa. Lalu kan berkata, anakku belok kiri, anakku kamu berdiri di sini, anakku engkau belok kanan. Seperti pada waktu Daud dan pasukannya di kota Siklag itu, Siklag dihancurkan oleh Amalek. Seluruh keluarga dijarah, harta benda dijarah. Semua menangis meraung-raung. Semua menyalahkan Daud. Daud sendiri yang menderita, Daud sendiri yang menangis. Kamu pemimpinnya yang terus setiap hari mengajak kami berperang, katanya. Pemimpin disalahkan. Lalu di situ dikatakan Daud itu tetap menguatkan kepercayaannya. Tuhan adalah penolongku. Coba kamu boleh merajam batu, beri aku kesempatan untuk aku bertanya kepada Tuhan. Akhirnya dia minta kepada Imam Abiatar, tolong ambilkan baju efod. Lalu dia memakai baju efod, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mengalami kehancuran, kami mengalami jarahan, kami dijarah. Apa yang harus kami lakukan? Istriku juga dijarah, anak-anakku juga dijarah. Mereka semua mau menghancurkan aku. Tuhan, aku minta pembelaanmu. Apakah yang harus aku lakukan, kata Daud. Daud berkata, Tuhan, kususulkah musuh? Aku tidak tahu di mana itu mereka. Lalu Tuhan menjawab, Bapak Ibu, susul, mereka akan kamu kalahkan. Wah, Daud mendapatkan kelegaan. Tapi dia harus melangkah. Kemana aku harus melangkah? Tadi dikatakan Tuhan mulai menuntun ke kanan, ke kiri, berhenti sebentar, terus ke kanan. Lalu di situ malah ketemu dengan seorang pemuda yang dalam keadaan sekarat. 3 hari 3 malam tidak makan, demam tubuhnya. Ini cara Tuhan itu begitu unik. Begitu seseorang, satu keluarga mau kembali dengar-dengaran dengan suara Tuhan, menanti-nantikan Tuhan saja sebagai penolongnya. Lalu orang itu dikasih keju, dikasih buah ara, dikasih roti, sampai akhirnya dia segar kembali. Akhirnya ditanya sama Daud, kamu siapa? Ini yang luar biasa. Dia berkata, aku adalah prajuritnya Raja Amalek. Saya dan rombongan habis berperang menghancurkan kota-kota, termasuk Siklag, katanya. Wah, Daud berkata, ini musuh kalau begitu, basmi saja. Tetapi Daud meluaskan hatinya, tidak seperti khotbah hari Minggu, tidak menyimpan kepahitan. Terus bagaimana? Ya, saya jarah dengan bangga. Tapi Daud berkata, nah, itu yang sedang kami cari. Orang itu berkata, sumpah, Bapak harus bersumpah, jangan saya dibunuh. Kalau saya tidak dibunuh, saya akan tunjukkan.
Daud melepaskan pengampunan. Orang itu tetap dirangkul, yuk tuntun yuk. Begitu Daud, oke, kami tidak akan membunuh merajam kau dengan batu. Lalu kelihatanlah bangsa Amalek, bangsa yang menjarah Israel, Daud dan pasukannya dan keluarganya. Kelihatan mereka sedang pesta-pesta. Dalam waktu seharian Daud berseru lagi kepada Tuhan, Tuhan beri hikmat, begini cara mengatasinya. Dan pada hari itu seharian dihabisi semua orang-orang Amalek kecuali 400 pemuda yang melarikan diri. Artinya seluruh keluarganya bisa diambil kembali, tidak ada yang bercacat, tidak ada yang berkurang. Ya, kadang-kadang Tuhan itu begitu, kalau mengembalikan itu begitu. Nanti kita bisa melihat bagian-bagian yang terakhir. Ini mau terakhir. Kalau Tuhan sudah berkenan, itu apa yang hilang itu bisa kembali lagi, malah berkali-kali Tuhan akan mengembalikan. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini, dari belakangmu inilah jalan dan berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu, saya perhatikan jemaat di sini. Kemarin kan ada ibadah dewasa muda ya, yang saya tulis itu 35 orang yang datang ya. Saya kirim kepada pengurus ya, belum banyak itu, masih banyak. Nanti datang kalau Kamis keberapa Pak Roni Hananta? Kamis pertama ya Pak? Kamis pertama di sini ada ibadah dewasa muda. Nah, besok sore jam 6 kita ada di kota. Kita tuan rumah, kita nyonya rumah datang ya. Ya, kita akan pesta rohani bersama-sama di tempat ini, berdoa untuk kota dan bangsa. Ya, kenapa saya disebut dewasa muda? Dewasa muda ini kan bekerjanya anak-anak Tuhan, kadang-kadang BL di sini, kadang-kadang khotbah, kadang-kadang main musik, tetapi hari-harinya hari Senin sampai hari Sabtu bekerja di luar. Tantangannya tidak ringan. Itu bahasa sekarang itu marketplace, kerjanya itu di lapangan. Ini juga butuh tuntunan Tuhan. Selama menolak yang namanya atau enggak tadi dengan tuntunan Tuhan. Wes pokoknya aku pinter, pengalaman, aku sudah kuliah di UI misalnya begitu, atau aku kuliah di Gama sudah kumlot, pasti bisa. Seperti Petrus dan teman-temannya, oh ini ombak, oh ini air sudah mau masuk ke perahu, gampang, kita sudah pengalaman katanya. Tapi akhirnya gagal, nggak bisa. Memang itu seizin Tuhan, rasa-rasanya Tuhan itu tidur. Sampai akhirnya mereka tidak bisa mengatasi dan mereka berlari-lari, guru kami binasa, tolong. Akhirnya Tuhan Yesus bangkit dan menegur, mengapa kamu takut dan begitu kurang percaya? Ya, itu setelah badai dihadik oleh Tuhan Yesus dan badai itu berhenti, danau itu menjadi teduh kembali. Di bidang marketplace juga itu tidak ringan, Bapak Ibu, adik-adik. Ayo kita mempercayakan kepada penolong kita satu-satunya, dan kita itu adalah harta kesayangannya, amin. Kita ini biji matanya, amin. Kita ini miliknya. Tuhan ingin memberkati kita lebih lagi dengan cara-caranya. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang luar biasa lagi di sini katakan, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar, sambil berkata kepadanya, keluar. Tuhan memberi anugerah setelah kita bertobat, setelah kita kembali kepada jalannya, untuk kita ini dimampukan menolak berhala-berhala, khususnya berhala-berhala modern. Ya, wah, misalnya waktu-waktu kita main game. Ya, saya pernah bertanya kepada adik-adik, ya, anak-anak remaja, kamu kalau tidur jam berapa? Jam 3 Om. Loh, kamu belajar? Enggak, ngapain? Main game. Lah mamamu taunya apa? Aku belajar Om, tapi main game. Bisa dibayangkan nanti kalau sekolah itu mesti ngantuk. Berhalanya itu sampai seperti emas, sudah kecanduan. Itu emas itu bicara tentang kemuliaan, sudah menjadi kecanduan. Perak bicara tentang kecanduan, sudah itu sudah segala-galanya. Waktunya ya itu, tetapi bisa ada kekuatan setelah bertobat untuk melepas dan membuang itu semuanya. Sehingga hanya Tuhan saja satu-satunya yang sanggup menuntun hidupnya. Sambil berkata kepadanya, keluar. 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru.
Saya ulangi lagi, lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Setelah itu begitu kita berkarya, Tuhan mulai memberkati Bapak Ibu, ini maksudnya. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan. Zaman itu kan memang serba ternak ya. Kalau kita sekarang kan bekerja, ada di dunia perbankan, kerja di Jarum, kerja di Politron, kerja di Pura, kerja di mana lagi. Ya, kembali akan menikmati hasilnya. Sapi-sapi dan keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran. Tapi ini di dalamnya ada pertolongan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada anugerah Tuhan yang mulai dinyatakan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak dari setiap gunung yang tinggi, dari ini loh dampak pertobatan kok sampai seperti ini, gunung-gunung itu sampai terbuka semuanya. Ya, dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar apabila menara-menara runtuh. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Ini bicara tentang pemulihan. Keajaiban Tuhan dinyatakan. Bulan purnama itu sinarnya itu seperti matahari. Matahari itu sinarnya itu sampai 7 kali. Wow, inilah Tuhan. Sekalipun dalam perjalanan kita mengalami luka-luka jatuh bangun, tetapi ketika kita bertobat, Tuhan maafkan aku minta ampun, aku memutuskan untuk kembali kepadamu. Karena firman-Mu mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, hatinya yang menjauh daripada Tuhan, semak bulus yang akan diperolehnya. Saya sudah selesai menyampaikannya. Apakah ini sedang berbicara kepada kita? Ibu rumah tanggakah? Kepala rumah tanggakah? Seorang yang lajang? Saya tidak tahu. Mari kita kembali kepada jalan-jalannya Tuhan. Sederhana. Tidak boleh enggan kepada yang namanya pertobatan. Tuhan serius mengetahui apa yang terjadi atas kita di hari-hari mendatang. Tetapi Dia tetap gelora cintanya menyatakan, aku siap menolong kau, aku siap memberkati kau. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, lalu nanti kita akan bergembira bersama-sama. Ya, naik ke atas dengan musik. Bapak Ibu bisa bersyukur, kita saat teduh sebentar. Ya, mata kasyakara. Oh, mata karana. Ora lama masakara. Ya, berdoa kita, Tuhan, Engkau lahirkan hati kami. Sementara musik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Tuhan ingin kita mendapatkan hasil yang lebih lagi pada hari-hari ini. Ya, boleh kita tidak salah sekolah sampai S1, S2, S3, tapi pertaruhkan itu di bawah kaki Tuhan. Itu akan menolong kita saat kita mengandalkan Tuhan, akan dipakai Tuhan supaya kita tadi loh memperoleh hasil. Ya, yang selama ini kita mungkin Pak Dono ngomong di mimbar gampang, sudah hilang semuanya. Ya, tapi bahasa mengatakan besar pasak daripada tiangnya. Ya, nasi sudah menjadi bubur, tetapi dia berdiri di tempat ini. Dia sudah menyatakan, orang yang kembali menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Urapan Roh Kudus terus bekerja dari yang sepuh sampai yang anak. Berkati semuanya, bagus keluarga juga. Kami semua berbalik mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau menjadi umat yang pemberontak. Kami tetap Kau sebut sebagai
identitas kami sebagai umat pilihan Allah, biji mata Allah, keluarga besar GKI Elim yang datang pagi ini, termasuk yang mengikuti ibadah secara online. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, nyanyikan dengan senang suara Bapak Ibu. Ku percaya semua untuk kebaikanku, supaya kita kembali pada Dia. Telah tiba waktumu, ku percaya selalu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya selalu memulihkan waktu ayo kita kembali semua kepada jalan Tuhan. Dia itu yang bisa menjauhkan kita. Ayo kita menjalankan Tuhan saja. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa memulihkan hidupmu, keluargamu, hidupmu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
saat teduh merenungkan perjalanan hidup kita pribadi maupun keluarga. Ya, sekalipun kita sering tidak setia, tetapi Tuhan Yesus kita tetap setia. Cinta kasihnya atau kasih setianya tidak pernah berakhir. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Musa, Israel, pada waktu mereka keluar dari Laut Teberau, karena pertolongan Tuhan, mereka berkata, Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kesetiaannya turun-temurun, termasuk di angkatan ini yang datang pada pagi hari ini. Kami bersama-sama bertobat dan meresponi firman. Kami diingatkan bahwa kami harus bangga disebut sebagai kekasih Tuhan, di mata Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Selama masih ada dosa di kami, Tuhan tidak bisa menolong kami. Yesaya 59 ayat 1 Tuhan. Tapi kami bersama-sama berbaring, baik yang berkarya di marketplace menghadapi lawan kerja, kompetitor-kompetitor yang mengerikan di hari-hari ini. Tetapi Tuhan, Engkau sanggup semuanya menjadi baru, hasil yang baru, yang mencengangkan. Ajaib Bapak, bulan purnama bersinarnya 7 kali, seperti matahari 7 kali. Wow, luar biasa. Berkat-berkat yang spektakuler, yang ajaib telah Kau sediakan bagi kami yang kembali kepada-Mu. Hamba-Mu tidak merasa lebih baik dari umat. Kami semua sering nakal, kami sering tidak mengandalkan Tuhan seutuhnya. Kami bersama-sama berbalik kepada-Mu. Biarlah manusia basuh kami dengan darah. Apa yang menjadi bagian kami, bahkan yang dicuri oleh musuh-musuh kami, Tuhan akan kembalikan semuanya. Hal yang sederhana adalah bertobat dan kembali mengandalkan Engkau. Dan tidak lupa kami lepaskan, kami buang semua berhala-berhala yang sangat mengganggu kami, termasuk suka mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kami sendiri, hati yang menjauh dari Tuhan. Kau kuduskan kami, Kau tahirkan kami sebelum kami nanti meninggalkan rumah Tuhan itu. Ya Rahman, berkati Tuhan, berkati kami semua. Terjadi pemulihan lepas pemulihan dari setiap pribadi yang hadir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan pujian Mazmur yang sudah ada pada kami. Mata air ini dalam hati kami terus membuah-buah. Hati yang limpah dengan syukur Tuhan, dengan bibir yang memuliakan nama-Mu. Yang terjadi pada angkatan ini, pada gereja-Mu. Haleluya. Tidak ada yang lain hanya Engkau Tuhan, sebagai penolong kami, sebagai perisai kami, gunung batu keselamatan kami. Beralama yasa. Haleluya. Beri kami kelegaan, beri kami kemerdekaan, berikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sifat-sifat pemberontak kepada Engkau yang suka instan, segala sesuatu harus instan. Ampuni kami. Oh, biarlah mata ya rala yasa, biarlah mama yasu. Haleluya. Pujian kami menatap
anak-anak, mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kaulah Alfa dan Omega, Engkau sudah ada sejak zaman Abraham, Yesus. Kau yang menemui Yohanes di Pulau Patmos, Kau yang berkata, Akulah Alfa dan Omega. Kaulah yang berkata melalui Rasul Petrus bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Sekali menjadi kekasih-Mu, kami tetap menjadi kekasih-Mu ya Tuhan. Tiap hari kami harus berdandan beriaskan kekudusan, termasuk ibadah raya pagi hari. Ya Mama Kakaya Saudara Duralaya, ampuni salah dosa kami yang suka bersungut-sungut. Ya Mama Saudara sebelum meninggalkan tempat ini, buat hati kami bersih, hati kami tahir. Tidak ada dusta, tidak ada bohong. Lihatlah hati umat-Mu, lihat hati
keberkahan yang Kau sediakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami terima anugerah-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Masih ada pengumuman? Di pengumuman besok sore jam 6 di sini ada 2 kotak. Ya, bisa datang, bisa daftar Gunovi atau datang langsung tidak apa-apa, kurang lebih sekitar 200 yang datang. Ya, datang sama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Yuk kita sebelum doa berkat kita nyanyi bersama tadi. Tuhan itu baik tadi. Tuhan itu baik. Ya. Berdiri Bapak Ibu. Mau tinggal terus di sini. Sebentar. Ya. Yang di atas ini sudah menjiwai, mesti tangannya mesti begini. Tuhan Yesus baik. Sekarang ditambah lagi ya. Sekarang itu ada. Kalau kita sebentar, musik. Misalnya kalau foto bersama kan, kalau foto ini Yusef atau Yusef. Luar biasa. Kalau biasanya, ayo kita gaya bebas begini toh. Nah, sekarang terakhir ini dengan gaya cinta begini. Tuhan Yesus baik, itu loh Yosef maksudnya ya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu kan udah pegang mic, saya begini caranya ini ya. Sungguh amat baik. Nanti sebelah kanan kiri Bu kasih begitu. Barangkali sudah mengalami seperti yang firman Tuhan tadi ya. Gini Bu, satunya kan begini. Balik lagi itu begini. Dua, bagus, dua bagus. Dua kok ayo. Nanti baru terima doa berkat ya. Bu. Ayo. Begini ya, contoh yang di depan ini, yang di belakang. Waktunya ini di hadapan hadirat Tuhan, lalu nanti kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Ayo, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik.
kami. Semua sudah membenarkan, sudah melayakkan tinggal kembali dalam hadirat Tuhan, kembali di dalam jalan-jalan Tuhan. Kami siap mendengar pengajaran firman-Mu, tuntunan Roh-Mu dari waktu ke waktu. Dan kami siap mendengar suara-Mu yang berkata, jalan atau jalan ke kiri atau jalan ke kanan. Ujung-ujungnya adalah berkat Tuhan yang menjadi bagian kami. Makasih untuk pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Kiranya berkat Abraham Kau curahkan atas kami semua pagi ini. Berkat Abraham yang menjadi bagian kami, kekasih-kekasih Tuhan. Kau adalah biji mata Tuhan, harta kesayangan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menjadi bagian. Berkat ketika di dalam rumah, ketika dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Sandang, pangan, papan, hikmat, kesehatan, perlindungan, pasangan hidup bagi yang belum memiliki pasangan hidup. Roh Tuhan menyertai kami, roh hikmat dan pengertian. Gunung-gunung yang mulia Tuhan berikan pada anak-anak-Mu. Berkat gunung-gunung seperti yang Kau ucapkan lewat mulut Ishak kepada Yakub, terjadilah atas umat Tuhan. Kami meninggalkan tempat ini sudah dimerdekakan Tuhan, full sukacita, berkumpul dengan keluarga, berkarya besok pagi dari Senin sampai Sabtu. Pada bulan Juli pada tahun ini, Tuhan, kami mempercayakan hidup kami pada Engkau, satu-satunya penolong hidup kami, perisai hidup kami, kota benteng kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menerima berkat Abraham ini dan kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, salam berkati. Tuhan Yesus baik.